Ya, halo, apa kabarnya ini ya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, mahasiswa Stekom semua ya, tidak kekurangan satu apapun gitu ya, amin ya. Oke, untuk eh, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kuantor gitu ya. Jadi kuantor ini banyak direpresentasikan dengan simbol-simbol matematis ya. Oke, langsung saja gitu ya. Oke, kuantor ini yang akan saya jelaskan, ini pernyataan ya, pernyataan kuantor itu seperti apa gitu ya. Jadi misalkan Px ini ya, P punya anggota E kan gitu ya, proposisi P gitu ya, adalah pernyataan yang menyangkut variabel X dan Q adalah sebuah himpunan gitu ya. Maka P adalah fungsi proposisi jika setiap X anggota dari D ya. Ini berlaku Px adalah sebuah proposisi gitu ya. Nah, oke, misalkan ya, ini contoh yang gampang saja ini. Misalkan Px adalah pernyataan dengan X adalah sebuah bilangan bulat ya. Nah, ini misalkan D-nya itu himpunan bilangan bulat positif gitu ya. Maka itu bisa ditulis ya. Maka fungsi proposisi Px dapat ditulis jika X sama dengan 1, maka proposisinya ya, dan 1 adalah bilangan bulat genap gitu ya. Terus jika X 2, maka proposisinya dan 2 adalah bilangan bulat genap ya. Oke, dan seterusnya gitu ya. Jadi dapat kita lihat ada sejumlah kuantitas ya, kuantitas proposisi yang benar. Jadi untuk menyatakan kuantitas suatu objek dalam proposisi tersebut itu dinyatakan dalam notasi disebut kuantor gitu ya. Jadi ini kuantor adalah notasinya gitu. Nah, ini macam-macam kuantor yang sering digunakan dalam proposisi gitu ya, untuk setiap X gitu ya. Nah, setiap X, Px disebut kuantor universal. Simbolnya seperti ini ya. Ini kuantor universal, simbolnya kayak A kebalik seperti itu ya. Terus universal itu yang kedua beberapa ya, untuk beberapa ya, paling sedikit 1 ya. Px disebut kuantor esensial ya. Simbolnya seperti huruf E ini ya, huruf E dibalik. Jadi kalau ini seluruhnya universal, A kebalik. Kalau yang ini huruf E dibalik itu menghadap ke kiri, itu esensial ya gitu ya. Itu bacanya seperti itu. Nah, ini contoh ya. Misalkan ya, himpunan X itu himpunan warga negara Indonesia ya, himpunan X-nya seluruh warga negara Indonesia ya, X-nya ya. P-nya predikat membayar pajak, itu dibuat P. Terus R-nya membeli printer gitu ya. Oke, kalau universal X, Px itu bacanya itu artinya semua warga negara membayar pajak ya. Jadi X-nya kan tadi seluruh warga negara Indonesia ya, P-nya yang membayar pajak, ini kuantor universal, berarti seluruh warga negara membayar pajak. Ini ya, simbol yang pertama itu ya. Terus esensial X, Rx dan Px ya. Oke, sekali lagi, kalau esensial itu beberapa artinya ya. Jadi kalimatnya itu bisa berarti ada beberapa warga negara pembeli printer dan membayar pajak gitu ya. Nah, itu ya. Ada beberapa warga negara membeli printer, membayar pajak. Ini esensial.
Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, universal X Rx jika ya berarti jika esensial X Rx maka Px ini ya. Artinya setiap warga negara ini ya. Setiap warga negara kan artinya semua ya, universal. Jika membeli printer maka membayar pajak gitu ya. Ini ingat ini ya, simbol implikasi ya, jika maka ya. Oke, terus berikutnya esensial Rx dan negasi Px ya. Negasi ini ya, bisa negasi bisa P-nya di depan sini dan di atas stripnya itu ya. Ini artinya ada warga negara, ada ini beberapa ya esensial, ada warga negara membeli printer dan tidak membayar pajak. Nah, ini sini dan ini ya, ini dan ini tidak ya. Mau kenyataannya seperti itu ya. Itu printer kan kadang tidak dipajak PPN ya, PPN-nya. Oke, itu contoh-contoh penggunaan dari kuantor universal gitu ya. Nah, kuantor juga ini dapat dinegasikan dan itu ada ekivalennya ya. Kalau negasi itu tidak ya, tidak semua X itu sama dengan beberapa esensial X ya, beberapa X ya. Terus kalau tidak esensial X sama dengan semua X gitu ya, itu ekivalennya. Terus ini juga berarti dapat digunakan nih rumus dasarnya, berarti negasi universal X Px sama dengan esensial X Px gitu ya. P-nya nih negasi ya. Terus ini juga diekivalenkan, negasi esensial X Px sama dengan universal X negasi Px gitu ya. Tidak X gitu ya. Tidak P, sorry. Terus negasi universal X Px maka Qx itu bisa juga ekivalennya seperti ini ya. Esensial X jika tidak Px maka Qx gitu ya. Nah, ini terus dengan persamaannya bisa menjadi yang bawah ini, esensial X Px dan Qx gitu. Nah, oke. Terus berikutnya esensial X Px maka Qx gitu ya. Nah, ini juga persamaannya seperti ini. Universal X negasi dari Px maka Qx. Nah, terus bisa menjadi seperti ini ya. Ya, ini ingat ekivalen ya. Universal X Px dan Qx ya ini. Oke, itu negasi kuantor itu. Nah, oke, itu penjelasan saya mengenai kuantor ya. Apa itu? Tentang kuantor atau di sini kuantor pernyataan-pernyataan yang bisa dijadikan dari proposisi gitu ya. Oke, semoga ini paham dan dapat mudah menyerap mata kuliah ini ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Ya, oke, itu tentang pembahasan kuantor ya, yang teorinya memang hanya sedikit ya. Oke, untuk selanjutnya adalah soal latihan ya, pembahasan soal mungkin yang ini akan lebih memahami gitu ya. Oke. Nah, misalkan ya, ini soal yang pertama, ini apabila kalimat terbuka, nah ini ada apabila kalimat terbuka,
Ini misalkan PX, sedangkan X-nya itu lebih kecil sama dengan 3. Terus kemudian QX, X-nya itu X plus 1 ganjil, dan R, X-nya lebih besar 0. Nah, misalkan tentukan semua nilai X sedemikian hingga pernyataan menjadi PX dan QX dalam kurung ini berarti ya. Terus kemudian dan R X benar gitu ya. Terus yang B, soal yang B, tentukan 5 bilangan bulat positif kecil atau X sehingga pernyataan PX maka, nah jika PX maka negasi Q, X dan RX benar. Sekarang jawab gitu ya. Oke, sebentar. Oke, jawabnya ini ya. Oke, ini yang A gitu ya. Jadi jawabnya yang A adalah esensial ini ya, sebagian berarti ya, sebagian X itu adalah PX dan QX dan RX gitu ya. Nah, itu untuk yang A. Kemudian anggota dari X lebih kecil 3 dan X plus 1 ganjil. Ini yang untuk apa ini ya? Yang untuk 3 ya. Oke. Ini berarti esensial ya. Ini berarti sebagian ya. Jadi sebagian X lebih kecil 3 dan X plus 1 ganjil dan X lebih kecil 0. Gitu ya. Ini mengacu pada yang sini. Oke. Terus esensial X lebih kecil 3, terus X genap dan X lebih besar 0 gitu ya. Oke. Ini sudah. Kemudian sebagian X lebih kecil X lebih kecil sama dengan 3 X genap. Jadi bisa disimpulkan bahwa jadi X bernilai benar jika 0 lebih kecil X lebih kecil 3 dan X genap sehingga X sama dengan 2 gitu ya. Oke, itu untuk menjawab soal A ya gitu ya. Sekarang untuk menjawab soal B ya, tentukan 5 bilangan bulat positif terkecil X sehingga pernyataan jika PX maka negasi X dan RX benar. Esensial lagi ya, ini esensial ya, esensial X, PX maka negasi Q, X dan R X gitu ya. Nih. Terus kemudian X ini ya, esensial ya, berarti sebagian X lebih kecil 3 maka negasi X plus 1 ganjil dan X lebih besar 0. Nah, oke. Terus kemudian esensial X lebih kecil 3 maka X lebih besar 0 dan X genap. Nah, oke. Terus esensial X negasi dari X lebih kecil 3 dan X lebih besar 0 X genap. Nah, oke, ini sudah ya. Terus esensial X atau sebagian ya, X lebih besar 3 atau X lebih besar 0 X genap. Jadi bisa disimpulkan bahwa X bernilai benar jika X lebih besar 0 dan X genap ya, sehingga X itu ya, ini kan menentukan 5 bilangan bulat positif terkecil, maka X sama dengan 2, 4, 6, 8, 10 ini ya. Nah, itu untuk kalimat-kalimat terbuka PQR ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya
Oke, misalkan ya, misalkan ada kalimat terbuka P X ya, berarti ini anggotanya ya, X kuadrat lebih besar X, dengan semesta pembicaraan terdiri dari semua bilangan real ya, bilangan real 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Ya, ini P0, P2/3, esensial PX, terus kuantor universal X, PX ya. Oke, jawabnya adalah A. P0 ya, P0 maka 0 kuadrat lebih kecil 0 ya. Ini jawaban nomor yang A ya, gitu ya. Terus kemudian P2/3, kalau dimasukkan ini kalimat terbuka ini, P2/3 sama dengan 2/3 kuadrat lebih besar 2/3, maka kalau dihitung adalah 4, ketemunya 4/9 sama dengan 2/3 gitu ya. Oke, ini salah ya. Oke, terus kemudian ini posisi salah ya, esensial X PX, maka di sini P misal diisi 2 ya, P2 2 lebih besar 2. Nah, ini pernyataan ini adalah benar gitu ya. Oke, terus esensial kuantor universal ya, universal X PX gitu ya. Nah, ini adalah jawabannya salah gitu ya. Oke, karena ini beda gitu ya. Jadi kalau semesta pembicaraan universal adalah bilangan real, sedangkan P-nya bukan ya. Oke, itu untuk nomor 2 gitu ya. Ya, oke, saya lanjutkan. Ya, ini nomor berikut, ini nomornya nggak urut ya, nggak apa-apa ya. Misalkan semesta dari semua bilangan bulat didefinisikan sebagai kalimat-kalimat terbuka sebagai berikut. PX itu ini berarti menyatakan P itu X ya, kalau PX ini ya. Misal X-nya apa gitu ya. X itu adalah lebih besar 0. Sedangkan Q apa itu proposisi kan ya, proposisi Q itu X genap. R X itu X kuadrat sempurna. Terus S X dapat dibagi 4. Terus T ya, X dapat dibagi 5. Terus tuliskan pernyataan berikut menggunakan kuantor dan penghubung logika. Selanjutnya tentukan nilai kebenarannya, apakah benar atau salah ya. Oke, jawab yang A ya. Sekurang-kurangnya atau satu bilangan bulat adalah genap. Ini jawab ya. Esensial X itu anggota dari Z, Q dan X. Ini salah ya, kan sekurang-kurangnya. Karena sekurang-kurangnya satu bilangan bulat bisa juga ganjil ya. Oke, nah itu menentukan ya. Terus B, terdapat bilangan bulat positif genap. Maka ini pernyataannya seperti ini ya. Sebagian X atau kuantor esensial itu anggota dari Z, sedangkan PX maka QX ya. Ini benar ya, jawabannya ini benar. Karena terdapatlah bilangan bulat positif yang genap. Oke. Terus berikut, jika X genap maka X dibagi 5 ya. Oke, yang ini ya, yang T ya, jawab ya. Kuantor universal ya, universal X itu sebagian Z QX maka TX. Ini salah ya.
Karena terdapat X genap yang dapat dibagi 5. Itu jawabannya itu. Terus berikutnya, tidak ada bilangan bulat genap yang dapat dibagi 5. Maka jawabannya adalah tidak ya, ini tidak ya. Negasi ya, tidak. Esensial X, anggota Z, QX, maka TX. Ini salah ya. Karena terdapat X genap yang dapat dibagi 5. Nah, itu contoh soalnya ya. Semoga bisa dipahami gitulah ya. Oke, berikutnya. Nah, oke ini ya. Nomornya nggak urut nggak apa-apa karena ini saya ambil tidak urut. Misalkan semesta yang kita bicarakan adalah terdiri dari kumpulan semua objek dan kalimat-kalimat terbuka PX ya. X adalah buku. Berarti kalau QX ini Q-nya itu buku yang mahal gitu ya. Ini kan bacanya gitu ya. Menyatakan proposisi X semesta pembicaraan adalah buku. QX itu X yang mahal berarti buku yang mahal. Terus RX ini adalah X adalah buku yang bagus ya. Terus tulislah ini pernyataan berikut menggunakan kuantor dan penghubung logika. Nah, pertanyaan pertama adalah A. Tidak ada buku yang mahal, maka pernyataannya adalah tidak ada universal X ya kan buku ya. Terus PX ini berarti buku yang mahal, maka Q-nya Q itu kan mahal ya, berarti tidak ada buku yang mahal, berarti tidak X, tidak QX gitu ya. Nah, oke ini benar ya. Oke, tidak ada buku yang mahal, maka pernyataannya seperti yang A ini. Oke, berikutnya pernyataan semua buku yang mahal adalah bagus ya. Kalau semua ini berarti ini ya. Ini universal X ya. Oke ini. Terus buku yang mahal nih QX, maka R itu bagus ya. Maka buku tidak semua buku mahal ya, atau bisa diartikan juga adalah semua buku adalah semua buku yang mahal adalah bagus ya. Oke ini yang nomor B. Terus berikutnya tidak ada buku yang bagus, maka bisa disimbolkan dengan ini ya. Tidak ada buku yang bagus jika ini buku yang bagus berarti P ya ini. Ya, ini buku ya. Ya semua buku ya gitu ya. Maka ini tidak ada yang bagus R ya. Nah, ini karena tidak ada maka negasi R. Oke. Jadi C jawabannya adalah simbolnya ini. Oke, itu untuk soal dari sebuah pernyataan dibuat simbol seperti itu. Nah, oke berikutnya. Nah ini soal lah, soal lagi ya. Tapi ini tidak jawabannya belum saya buat, langsung saya omongkan saja. Misalnya P ya, X ya kan apa ini kuantor universalnya ya. Ini X berarti semua planet gitu ya, planet ya. P-nya adalah X adalah planet seperti bumi ya. Terus Q-nya itu mendukung kehidupan. Terjemahkan kuantor universal berikut ke dalam bahasa sehari-hari. Nah, oke. Berarti coba A ya. Ini kan berarti planet ya. Oke, berarti kalimatnya yang A adalah planet seperti bumi maka mendukung kehidupan. Itu yang A ya. Nah, ini yang A. Oke, jadi kalimatnya ini kebalikan dari tadi. Apa itu? Dari pernyataan dibuat simbol, tapi sekarang simbol dibuat pernyataan. Terus kemudian
kalau yang ini planet seperti bumi ya, atau mendukung kehidupan gitu ya. Oke, ini yang ini B. Terus ini planet seperti bumi belum tentu atau tidak mendukung kehidupan gitu ya. Ini yang C ya. Terus yang D, PX ya, PX-nya adalah ini ya. X adalah planet seperti bumi atau semua planet tidak mendukung kehidupan. Nah, itu tuh soal latihan nomor ini ya, yang 1 ya. Sedangkan berikutnya, misalkan AX itu X berbicara bahasa Inggris ya, dan BX adalah pernyataan X menguasai pemrograman Borland Delphi ya. AX ini X-nya kan mahasiswa ya, ini X-nya itu mahasiswa MHS ya. Oke, semua mahasiswa bisa berbahasa Inggris, dan BX adalah semua siswa menguasai pemrograman Borland Delphi. Diubah ke dalam simbol kuantor. Berarti kalau ada beberapa ini esensial ya. Oke, ini yang A ini berarti oke. Jadi ada beberapa ya, berarti ini esensial ya. Oke, esensial X gitu ya. Jadi ada beberapa mahasiswa di STIMI yang bisa berbahasa Inggris dan menguasai Borland Delphi ya. Jadi esensial X, AX, dan kemudian BX gitu ya. Oke, ini kalau ini esensial, ini juga esensial. Kalau yang ini universal ya. Kalau ini negasinya. Nah, ini negasi kalau tidak ada ya. Oke. Jadi bisa disimbolkan seperti itu. Nah, gini ya simbolnya. Nah, ini esensial. Kalau semua berarti seperti ini. Oke. Nah, oke, itu saja ya. Nah, nanti bisa Anda lihat di situ dapat berbicara bahasa Inggris atau tidak. Kalau negasi tidak ada, ya tidak semua ya, negasi ya kasih gini. Negasi X gitu. Nah, itu tentang penjelasan soal mungkin yang bisa menjadi rujukan ketika nanti Anda mengerjakan tugas-tugas kuantor esensial ya. Oke, cukup sekian untuk penjelasan soal dan materi yang sudah saya berikan, walaupun sedikit tadi di awal ya, tentang mengenai kuantor ya, pernyataan kuantor. Intinya adalah pernyataan kuantor ini pernyataan kuantor ini adalah menyatakan semuanya dan beberapa gitu ya. Ya, kalau untuk semuanya berarti pakai yang simbol ini A kebalik itu. Kalau esensial itu beberapa, kemudian yang E itu sebagian ya. Jadi ada 3 simbol yang mungkin sering kita lihat gitu ya. Antara lain ini simbol ini universal, terus ini esensial, dan ini berapa gitu ya. Oke, cukup sekian gitu ya. Semoga bermanfaat.